Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinesa Winifrida Zara dari kelas 10 MIPA 4 ingin menjelaskan materi tentang persiapan kemerdekaan Indonesia sampai kondisi pada masa-masa awal pasca kemerdekaan Indonesia. Kebebasan yang dirasakan saat ini tak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat yang terbebas dari belenggu penjajah. Tentunya kemerdekaan ini tak dapat secara cuma-cuma. Di balik itu terdapat perjuangan para tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan tanah air, mulai dari pembentukan BPUPKI hingga pelaksanaan proklamasi. Sejatinya persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Jepang menghadapi Perang Dunia Kedua. Kala itu, Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang pun membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan tersebut didirikan untuk menyelidiki hal penting terkait persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI menggelar sidang pertama untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Lewat sidang inilah Pancasila lahir di tanah air. Pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945, BPUPKI menggelar sidang keduanya. Kali ini sidang dilakukan untuk membahas bentuk negara, rancangan Undang-Undang Dasar, hingga pendidikan di Indonesia. Melalui rapat ini dibentuklah Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi Keuangan, dan Panitia Pembela Tanah Air. Beberapa lama kemudian, Jepang membubarkan BPUPKI dan menggantinya dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakilkan Muhatta mewarisi tugas BPUPKI. Sebagai ketua PPKI, Soekarno bermaksud untuk melangsungkan proklamasi dengan hati-hati agar tak ada korban jiwa. Namun, golongan muda terus meminta Soekarno untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Meski begitu, golongan tua tetap menolak permintaan golongan muda. Pada 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang bersejarah, di mana para pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Akhirnya Soekarno pun menyetujui pelaksanaan proklamasi. Golongan tua dan muda sepakat untuk menggelar proklamasi pada 17 Agustus 1945 di kota Jakarta. Bersama tokoh penting lainnya, Soekarno menyusun naskah proklamasi di Rumah Laksamana Meda. Persiapan proklamasi dilakukan dengan singkat dan seadanya. Bendera pusaka dijahit sendiri oleh istri Soekarno, Fatmawati. Tiang bendera diambil dari sebatang bambu yang diberikan tali. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian digandakan dan disebarluaskan untuk rakyat. Lalu kondisi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi negara masih belum stabil. Banyak permasalahan yang belum diatasi. Bangsa Indonesia masih terus berjuang dalam menghadapi agresi penjajah Belanda untuk yang kedua kalinya ingin menguasai Indonesia. Indonesia juga menghadapi segenap permasalahan dalam negeri. Demokrasi parlementer. Negara Republik Indonesia sudah sah memiliki kemerdekaannya, baik secara de facto maupun de jure. Namun, jalannya pemerintahan masih terbilang belum stabil. Pancasila sebagai dasar negara dan sistem liberal atau demokrasi parlementer terdiri dari para menteri yang duduk dalam kabinet, dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Presiden dalam kedudukannya tidak bisa diganggu-gugat, namun bisa dijatuhkan parlemen. Sebaliknya, sewaktu-waktu parlemen juga bisa dibubarkan presiden. Pasca proklamasi kemerdekaan, kondisi dasar negara dan undang-undang negara dinyatakan masih bersifat sementara. Hal tersebut mengingat pada saat dibuat dasar negara dan undang-undang dalam kondisi tergesa-gesa dan secara cepat, sehingga undang-undang dasar yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara dan berada dalam pembukaannya.
Selain itu, Undang-Undang Dasar dan Pancasila belum mendapatkan kesepakatan yang sifatnya fundamental dan masih perlu pematangan agar memenuhi keinginan segenap pihak dari berbagai unsur komponen bangsa yang terdiri dari masyarakat, golongan, agama, dan politik. Orde Baru tahun 1966 tercatat lahirnya Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang secara definitif diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa ini, banyak lembaga negara disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang merupakan hasil kerjasama Presiden dengan DPR, serta sistem pemerintahan disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Melalui program GBHN, pemerintah Orde Baru melakukan pengembangan nasional secara bertahap menuju tercapainya tujuan NKRI. Namun, dalam evaluasi masa pemerintahan Orde Baru, masih banyak ditemui penyimpangan yang cukup menonjol, hingga akhirnya lahir masa reformasi pada 1998. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharti dari jabatannya yang sudah dipegang selama 32 tahun. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.